أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, semoga kita semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang didekatkan dengan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya diberi paham bahwa semua yang hadir di majelis ini mayoritasnya adalah para penghafal Al-Quran. Betul begitu ya? Mudah-mudahan dapat menjadi ahli-ahli Quran, orang yang Al-Quran tak hanya di lisannya tapi juga Allah masukkan dalam hatinya insyaallah, jadi cahaya yang menerangi seluruh anggota tubuhnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang Quran, bicara tentang doa yang kita selalu panjatkan setelah membaca Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, sayangilah kami dengan sebab Al-Quran. Karena ada orang yang disayangi dengan berkah Al-Quran, ada yang justru sebaliknya. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh, kata Nabi Muhammad. Ada berapa banyak orang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat dia. Ada orang-orang yang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat dia. Teman-teman sekalian, bahkan dunia ini memiliki sejarah-sejarah orang-orang yang menghancurkan Al-Quran, menghancurkan Islam, sementara dia adalah orang yang hafal Al-Quran. Kita kenal Mustafa Kemal Atatürk dari Turki. Itu dia hafal Al-Quran sejak usia 10 tahun. Tapi dia adalah tokoh yang kemudian mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak relevan lagi untuk kehidupan zaman sekarang, sehingga dia kemudian menjadi tokoh sekuler ya di Turki sana, dan membawa paham sekulerisme sampai
di zaman sekarang ini. Namun alhamdulillah beberapa puluh tahun belakangan semoga Islam dikembalikan di bumi Turki jayaannya dengan pemimpin-pemimpinnya yang memang sudah tidak lagi sama, tidak lagi menganut sekulerisme gitu. Sebelum itu, di masa-masa sebelumnya, ratusan tahun, bahkan 1000 tahun lebih dari masa itu, kita tahu bahwa orang yang membunuh Sayyidina Ali dengan pedangnya yang sudah dibubuhi racun selama 40 hari, tiap hari dia ngasah pedangnya ditaruh racun lagi, tiap hari ngasah pedangnya taruh racun lagi. Yang membunuh Sayyidina Ali adalah seorang laki-laki yang dia ini adalah hafal Al-Quran dari awal hingga akhirnya, dan Nabi Muhammad menyebut dia sebagai ashqal qaum. Ashqal qaum, orang yang paling celaka di antara seluruh umat manusia. Nabi satu waktu bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Man ashqal qaum ya Ali? Man ashqan nas ya Ali?" Siapa menurutmu orang yang paling celaka wahai Ali? Sayyidina Ali mengatakan, yang membunuh untanya Nabi Saleh yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Damdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha. Apa sebelumnya tuh? Apa sebelumnya ayatnya? Fakadzabuhu faaqruha. Atasnya lagi? Atasnya lagi? Saya nggak hafal Quran. Kalau dicek gini jadi ini ya. Surat apa itu? Asy-Syams. Fakadzabu wa nafsihim falfalu qad afla man zawqat man dasaha kadzabat thamudu bitagwa idim ba'atha ashqaha ashqan nas ashqal qaum. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang jiwa, wa nafsin wa masawaha, manusia dan apa yang demi manusia, demi jiwa manusia dan apa yang telah diperbuatnya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan, kami kasih tahu kepada satu jiwa jalan benernya sama jalan enggak benernya, jalan takwanya sama jalan fujurnya, jalan keburukannya. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya, sebagaimana wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotori jiwanya tersebut. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha, kaum Tsamud telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan melampaui batasnya dengan idim ba'atha ashqaha, ketika mereka telah mengutus orang yang paling celaka. Nah ini nih, orang yang paling celaka. Idim ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Rasulullah yaitu Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, biarkanlah untanya Allah Subhanahu wa taala, wa suqiyaha, dan biarkanlah dia minum, ya, biarkanlah dia dengan minumannya tersebut. Fakadzabuhu faaqruha, mereka mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, malah justru menyembelih untanya tersebut. Siapa yang nyembelih untanya Nabi Saleh? Yang nyembelih adalah ashqan nas ini tadi, orang paling celaka. Jadi begitu Sayyidina Ali ditanya, man ashqan nas ya Ali? Siapa orang paling celaka? Ashqal qaum, orang yang paling celaka di antara kaum nih, di antara umat nih. Siapa dia? Maksudnya beriman tapi celaka gitu. Kalau orang yang nggak beriman dan celaka, Fir'aun ada, Haman ada, banyak, Namrud ada. Tapi yang beriman dan dia celaka, siapa dia wahai Ali yang paling celakanya? Oh, yang bunuh untanya Nabi Saleh ya Rasulullah. Idim ba'atha ashqaha. Kata Nabi Muhammad, huwa ashqal awwalin. Yarhamukillah.
Huwa ashqal awwalin. Dia adalah orang paling celaka dari umat terdahulu. Wa man ashqal akhirin. Dan menurutmu wahai Ali, siapa orang paling celaka dari umat zaman akhir ini? Yang sekarang-sekarang nih. Siapa dia? Sayyidina Ali bilang, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi Muhammad kemudian menjawab, yang akan membunuhmu nanti wahai Ali. Jadi itu dari mulai masih hidup Sayyidina Ali tahu bahwa dia akan dibunuh. Meninggalnya itu dalam keadaan sebabnya adalah dibunuhnya oleh orang muslim tapi yang paling celaka. Ini dia nih, orang muslim yang paling celaka. Saudara sekalian yang saya muliakan, dia ini najemin pedangnya setiap hari dari mulai beberapa bulan sebelumnya. Dan 40 hari sebelum dia membunuh Sayyidina Ali, dia tajemin, ditaruhin racun, tajemin, taruhin racun, tajemin, taruhin racun, terus seperti itu. Itu teman-teman saudara sekalian, puasa 40 hari sebelum membunuh Sayyidina Ali. Hafal Quran dari awal hingga akhirnya dengan suara yang sangat merdu ketika membaca Al-Quran. Dan dia berkata, saya akan membunuh Ali bin Abi Thalib dan dia akan saya jadikan sebagai amalan saya menghadap Allah Ta'ala. Saya akan membawa ini sebagai jihad saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak Nabi Muhammad menyebutnya sebagai ashqal akhirin, orang paling celaka. Dia ngerjain perbuatan-perbuatan yang kelihatannya bagus, padahal kita tahu semuanya orang yang membunuh kesayangan Nabi Muhammad SAW, orang yang membunuh kota, membunuh pintu dari kota ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu sementara Ali adalah pintunya. Saudaraku sekalian saya muliakan, itu yang membunuhnya sekali lagi adalah seorang yang hafal Al-Quran. Itu sebabnya perlu banget buat kita minta sama Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, sayangilah saya dengan berkat Al-Quran. Karena ada orang-orang dikasih Quran tapi nggak disayang sama Allah. Dikasih Quran, dikasih sama Allah, bisa ngafalin Quran 30 juz dengan hafalan yang bagus, dengan fasih membaca Al-Qurannya. Kama unzil, kata Nabi Muhammad, kayak diturunkan. Quran itu kayak awal diturunkan, fasih, benar-benar bacanya. Akan tetapi Al-Quran mayujawiz, akan tetapi ini Quran nggak lewatin tenggorokannya, nggak pernah sampai ke dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Karena ya sekali lagi perlu buat kita minta, ya Allah sayangin saya dengan berkat Quran. Al-Quran yang kau jadikan saya menghafalnya hari demi hari, sayangi saya dengan sebab itu ya Allah. Karena nggak semua orang dikasih Quran dan disayang sama Allah. Kita minta sama Allah dikasih Quran dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih ilmu dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih keluarga dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih umur dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih kemudahan beribadah dan disayang sama Allah. Kita minta agar dalam keadaan apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyayangi kita, insya Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran buat saya sebagai imam, sebagai pemandu yang ngasih tahu saya harus ke kanan apa harus ke kiri, saya harus bicara atau harus diam, saya harus
keras ngomongnya atau harus pelan? Saya harus bersikap bagaimana pada suami saya, kepada anak saya, kepada tetangga saya, kepada orang yang ada di hadapan saya? Kita harus minta sama Allah agar Al-Quran yang Allah bagi kepada kita, Allah jadikan sebagai pemandu dalam kehidupan kita. Allah jadikan sebagai imam dalam kehidupan kita, karena ada banyak orang-orang dikasih Quran, akan tetapi dia dipandu oleh hawa nafsunya. Dia diberi Al-Quran, akan tetapi dia dikelabuhi oleh pikirannya sendiri, memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang dia inginkan. Al-Quran tidak pernah menjadi pemandu bagi kehidupannya. Al-Quran melarang dia untuk membicarakan aib orang lain, tapi dia malah ngomongin orang kerjaannya. Al-Quran menyuruh dia buat bersabar, tapi dia nggak pernah sabar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat, yang selalu mengakhirkan salatnya, yang menunda-nunda salatnya sampai keluar dari waktunya. Dia hafal Quran, dia hafal ayat itu, tapi dia selalu mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya. Ini dia nih orang-orang yang Al-Quran tidak menjadi imam dalam kehidupan dia. Minta sama Allah biar Al-Quran bisa jadi imam dalam kehidupan kita, biar kita diarahkannya sama Al-Quran, dipandunya sama Al-Quran. Sebab nggak ada yang lebih bisa memandu kita daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saudaraku sekalian, Sayyidah Aisyah pernah ditanya, "Kaifa kana akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisyah jawab gampang banget. Kata Sayyidah Aisyah, "Kana khuluquhul Quran." Sungguhnya akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Terjemahan Al-Quran dalam kehidupan seseorang ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diceritakan Allah tentang kebaikan dalam Al-Quran ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menganjurkan orang buat tawakal. Nabi Muhammad nomor satunya. Al-Quran menyuruh kita untuk bersabar. Nabi Muhammad juaranya. Al-Quran nyuruh buat khusyuk dalam sholat. Nabi Muhammad yang paling atasnya. Al-Quran nyuruh kita buat puasa. Nabi Muhammad orang yang paling hebat puasanya. Al-Quran menyuruh untuk berbuat baik kepada keluarga. Nabi Muhammad orang yang paling utama dalam melaksanakannya. Al-Quran nyuruh kita buat maafin orang. Nabi Muhammad jagonya. Semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam Al-Quran ada dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ketika Allah menceritakan tentang keburukan-keburukan dalam Al-Quran, tentang dosa-dosa dalam Al-Quran, Nabi Muhammad yang paling nomor satu dalam menjauhinya. Sehingga kalau ditanya seperti apa Islam, Islam adalah Al-Quran. Seperti apa Islam? Islam seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, untukmu yang Allah anugerahkan Al-Quran dalam hatimu, dalam memorimu, 30 juz kamu hafal, beranikah kamu mengatakan bahwa Al-Quran adalah saya? Beranikah kamu bilang bahwa pengen tahu kayak apa isinya Al-Quran ada pada diri saya? Atau kalau saya tanyakan padamu berapa persen dari Al-Quran ada dalam kehidupanmu, berapa pengaruh Al-Quran bagi kehidupanmu, seberapa Al-Quran menjadi pemandu dalam kehidupanmu, teman-teman?
itu sesuatu hal yang harus kita minta. Selain daripada kita minta, ya Allah kasih mudah menghafal Al-Quran, ya Allah biar cepat bagus hafalannya. Selain daripada itu juga kita minta, ya Allah jadikanlah Al-Quran pemandu bagi kehidupan saya. Jadikan Al-Quran dapat terpraktekkan dalam kehidupan saya. Jadikan Al-Quran sebagai imam yang mengatur kehidupan saya. Insya Sayyidina Ibnu Umar, orang yang paling lambat menghafal Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran dalam kurun waktu lebih daripada 20 tahun. Paling telat. Yang lain-lain bahkan di zaman sekarang aja orang hafal Quran 3 tahun udah selesai. Para sahabat lebih mudah lagi, karena hari-hari mereka mendengarkan Al-Quran dibacakan. Mereka banyak yang ngafalin Quran 1 tahun, 2 tahun udah selesai. Sayyidina Ibnu Umar 23 tahun kalau saya nggak salah, lebih daripada 20 tahun ngafalin Quran. Sampai ada satu ayat dihafalkan sama Sayyidina Ibnu Umar dalam kurun waktu hampir 1 tahun, nggak pindah-pindah. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu dihafalkan sama Sayyidina Umar sampai hampir 1 tahun. Ayat itu aja nggak gerak-gerak. Ketika ditanya, mengapa engkau melakukan hafalanmu lama sekali wahai Ibnu Umar? Kata beliau, saya tidak akan melanjutkan ke ayat yang sesudahnya, melainkan sesudah saya dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Ketika sampai di ayat wa'mur bil urfi, perintahkan orang untuk berbuat baik, 1 tahun saya mengamalkannya. Saya amalkan kebaikan dari diri saya, kemudian saya ajarkan orang untuk berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, jangan peduli, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Kalau ada lihat orang lagi ngomongin orang, kamu melipir. Kalau lagi ada orang bikin-bikin kemaksiatan, kamu jangan deket-deket. Kalau ada orang lagi buat-buat fitnah, kamu jangan deket-deket. Sekarang nih kalau kamu buka televisi isinya ghibah, isinya ngomongin barang-barang yang kita nggak ada perlunya, atau bahkan barang-barang yang berisi aib kehidupan orang lain atau apa, a'rid anil jahilin, berpalinglah, jangan ikut serta. Kata Sayyidina Ibnu Umar, saya mengamalkannya 1 tahun. Baru ketika saya tahu saya sudah dapat mengamalkannya, saya pun bergerak kepada ayat yang sesudahnya. Al-Quran benar-benar menjadi imam dalam kehidupan Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Mudah-mudahan Allah kasih mudah untuk dapat mengamalkan Al-Quran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Waj'alhu lana imaman wa nurun. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya. Cahaya. Apa cahayanya? Cahayanya Allah. Dalam hadis diceritakan tentang cahayanya Allah. Ma tagarraba ilayyal mutagarribun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah seorang hamba menjadi dekat denganku melainkan dengan cara melaksanakan perintahku, menjauhi laranganku. Jika ada hamba, semua perintah Allah dijalanin, semua dilarang Allah dia tinggalin, jadi dekat sama Allah. Tapi dekat belum tentu dicinta. Kalau mau dicinta, naik lagi tingkatannya. Wa ma zalal 'abd yataqarrab ilayya bin nawafil uhibbah. Kalau pengen dicinta, caranya abis kerjain yang fardu, tinggalin yang haram, bisa jadi orang bertakwa. Yataqarrab ilayya bin nawafil, yang sunnah-sunnah dikerjain. Yang sunnah itu bukan hanya sholat sunnah, puasa sunnah, zikir dan lain sebagainya, bukan, tapi lebih kepada
belajar buat senyum kalau ketemu, belajar buat ngomongnya yang bagus, belajar buat hatinya yang tulus. Sunnahnya Nabi Muhammad, belajar nggak benci sama siapapun, terus dikerjain, belajar ikhlas buat sedekah, belajar yang baik sama suami, yang baik sama anak, penuh cinta kepada sesama. Itu sunnahnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, cara kehidupannya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Orang kadang-kadang zaman sekarang kalau disebut sunnah, kalau laki-laki mikirnya pelihara jenggot, ya gitulah. Padahal bicara nggak kasar, tidak mudah menyalahkan orang lain, itu jauh lebih sunnah daripada sekedar pelihara jenggot. Tidak mengkafirkan orang, tidak membid'ahkan orang, menebarkan rahmat, jauh lebih sunnah. Perempuan kalau dibilangin sunnah, apa tuh? Mau dipoligami. Masya Allah. Ada yang jauh lebih sunnah daripada yang orang sebut sebagai sunnah. Itu tadi, jaga akhlak, jaga adab, jaga perilaku, jaga hati, jaga niat. Masya Allah. Nggak cinta dunia, belajar buat ngurangin cinta dunia di hati, belajar buat nggak benci sama siapapun. Sunnah. Wa mazal al-'abd yatagarrab ilayya bin nawafil. Kalau aku lihat ada hambaku, hatinya, akhlaknya, perilakunya mirip sama Nabi Muhammad, karena dia mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Hati Nabi Muhammad enggak cinta dunia, hati dia juga sama enggak cinta dunia. Hati Nabi Muhammad ikhlas, penuh ketulusan terhadap siapapun, dia juga gitu. Hatinya ikhlas, selalu penuh ketulusan terhadap siapapun. Sayang sama semua orang, sama mertua dia sayang, sama suaminya dia sayang. Nggak cuman sayang sama suami, nggak mau sama mertuanya. Dia sayang sama suaminya, dia sayang sama ipar-iparnya, disayangin anak-anaknya, disayangin teman-teman anaknya, disayang sama semua orang. Nabi juga gitu, sayang sama semua orang, bahkan sama orang yang tidak beriman sekalipun Nabi Muhammad sayang. Bagaimana pula kepada yang beriman? Allah kalau lihat hati kamu mirip sama hatinya Nabi Muhammad, meskipun kemiripan ini ya, kita nih kalau bisa mirip 10% aja udah cakep banget. 10% nih, 1% deh, 1%. Ada kemiripan nih hati, rasa hatinya sama Nabi Muhammad udah bagus banget. Boleh kalau Allah lihat, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Apa yang disukai Nabi kamu juga suka, apa yang nggak disukai Nabi kamu juga nggak suka. Hatta uhibbah, kata Allah, aku akan cinta padanya. Terus Allah kalau cinta kayak gimana? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha wa basaruhu alladhi yabsiru biha wa lisanuhu alladhi yatakallam bih wa yadahu alladhi yabtish biha wa rijluhu alladhi yamshi 'alayha. Apabila aku cinta kepada seorang hamba, aku akan beri cahaya di telinganya, dia akan mendengar dengan cahayaku. Aku akan beri cahaya di matanya, dia akan melihat dengan cahayaku. Aku akan beri lisannya cahaya, dia berbicara dengan cahayaku. Aku akan beri tangannya cahaya, dia bergerak dengan cahayaku. Aku akan beri kakinya cahaya, dia berjalan dengan cahayaku. Wa idza sa'alani la'utiyannah wa idza sta'adzani la'u'idzannah. Kalau dia minta aku akan beri, kalau dia mohon perlindungan aku akan lindungi dia. Cahaya, cahaya. Minta sama Allah biar Al-Quran jadi cahaya. Al-Quran
Allah kalau udah cinta sama seseorang, Allah lihat dia ngafalin Quran, dia berusaha mempelajari Quran, dia berusaha memahami Al-Quran, Allah jadikan Al-Quran cahaya dalam hatinya. Itu kayak setrum. Kayak setrum. Hati itu kalau udah dicahayain jadi kayak setrum. Semuanya akan teraliri dengan cahaya. Jadi saklarnya di situ tuh, di hati. Allah taruhkan cahaya di hatinya, kemudian teranglah semuanya. Matanya terang, melihat kebenaran. Telinganya terang, mendengar kebaikan. Lisannya terang, hanya mau bicara yang bagus-bagus. Nggak bisa bicara yang jelek-jelek. Nggak bisa ngomong kasar. Bukan masalah ya saya belajar buat nggak ngomong kasar, bukan, tapi emang nggak bisa ngomong kasar. Ada nggak bisa ngomong kotor, nggak bisa. Kenapa gitu? Cahaya di lisannya, teman-teman. Nggak bisa. Bahkan sebagian orang ngomong nggak manfaat, nggak bisa. Lisannya nggak bisa ngomong nggak manfaat. Sebagian yang lain ngerti kalau ketemu barang haram, ada cahaya, setrumnya kuat banget. Begitu disuguhin makanan ada barang haramnya, langsung anggota badan saya yang 7 menolak semua jenis yang haram. Katanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, a'dha'is sab'ah ma ya'rif fi'si rabbah. Anggota badan saya yang 7, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, farji, nggak ngerti caranya berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru beliau namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Pas ngeliat Habib Umar, dia bilang kepada anak-anaknya, waktu Habib Umar masih muda, masih belum nikah, yang akhirnya dijodohkan sama putrinya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Ubabah Nur, dan menikah dengannya. Dari keduanya saya berguru, Ubabah Nur dan Habib Umar bin Hafid, mudah-mudahan diakui jadi muridnya. Itu teman-teman saya sekalian, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ngelihat Habib Umar bin Hafid, dia bilang, hadzal fata ma ya'rif tariqal ma'siyah. Anak muda ini nggak ngerti caranya bikin dosa. Caranya bikin dosa aja nggak ngerti, gimana ngerjainnya. Kita ahli bener, kita paham banget caranya bikin dosa. Masya Allah, Masya Allah. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah, cahaya memandu mereka. Saudara sekalian, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, satu waktu ada seorang pemuda cerita sama yang lain. Dia bilang, saya barusan nih habis ngadep Sayyidina Umar. Saya cerita sama beliau, saya mengadu kepada beliau beberapa permasalahan, melaporkan beberapa permasalahan. Saya jujur kepada apapun yang saya sampaikan kepada Sayyidina Umar, sebab setiap kali saya bohong, Sayyidina Umar bilang, kuf an hadha, yang ini nggak usah kamu omongin. Tiap kali saya mau bohong, yang ini kamu jangan omongin. Stop, yang ini jangan omongin. Saya cerita lagi yang lain-lain, benar. Begitu saya mau bohong, kata Sayyidina Umar, yang ini jangan kamu omongin. Dia bilang, bagaimana mungkin Sayyidina Umar bisa tahu kebohongan itu, teman-teman saya sekalian. Telinga tuh kok dapat cahaya dari Allah sampai bisa tahu. Telinganya udah lengkap dengan sensor anti kebohongan. Apa tuh namanya tuh, detektor kebohongan, itu udah Allah pasangin di telinganya, sehingga langsung detektor kebohongan itu ya, nggak pakai dia ngomong, Sayyidina Umar udah paham. Orang dikasih cahaya. Sayyidina Uthman ibn Affan alaihi ridwanullah, satu waktu ada seorang pemuda mau hadir majelisnya Sayyidina Uthman. Habisnya itu di tengah jalan dia kelihatan ada perempuan cantik. Dia pun berhenti sejenak menikmati pemandangan itu, pemandangan haram itu.
Dia liatin perempuan kayak mungkin lagi sisiran atau apa di jendelanya, nggak tahu kalau ada laki-laki yang liatin aja. Habis itu dia baru inget, ya ampun, saya kan mau hadir majelisnya Sayyidina Uthman nih. Buru-buru lari masuk majelis Sayyidina Uthman. Begitu dia masuk majelis, Sayyidina Uthman langsung bilang, ayadkhul indana rajul wa fi ainaihi atharuz zina. Berani sekali masuk kepada kita seseorang sementara matanya penuh dengan bekas zina, bekas memandang yang haram. Mata kamu penuh memandang yang haram, kamu berani masuk ke majelis kami, kata Sayyidina Uthman. Dia kaget, terus dia bilang, awahyun ba'da Rasulillah, apakah ada wahyu sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Uthman mengatakan, la bal firasatul mu'min fa innaha tanzur binurillah. Bukan, ini bukan wahyu, melainkan firasat orang mukmin. Saya orang mukmin, saya bisa melihat dengan cahaya Allah. Ada cahaya di matanya. Ada cahaya di matanya. Ada salah satu habaib lagi jalan, nabrak perempuan. Perempuannya kaget, terus dia bilang, astagfirullah, astagfirullah, kenapa kok saya ditabrak? Beliau kemudian langsung ya, maaf sambil nunduk itu, maafkan saya. Terus beliau langsung jalan gitu. Ditegur sama orang, dia bilang, Habib kok nabrak perempuan? Iya nih, saya minta sama Allah agar ketika saya melihat yang haram, Allah perlihatkan seperti tembok. Jadi saya kirain perempuan itu tembok, ketabrak. Insya Allah. Luar biasa. Itu hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Orang-orang yang dapat melihat dengan cahaya Allah, mendengar dengan cahaya Allah, berbicara dengan cahaya Allah, bergerak kemana-mana dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita perlu minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang telah Engkau karuniakan kepada kami sebagai cahaya yang memandu hati kami, ya Allah, hingga ia dapat senantiasa, hingga ia dapat mengalir ke seluruh anggota tubuh kami bergerak dengan cahaya-Mu, ya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi cahaya Allah itu Allah berikan ketika kita mengamalkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW, pribadian diri Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran sendiri menceritakan bahwa cahaya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad ja'akum minallah, telah datang kepada kalian umat Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala nur, cahaya, wa kitabum mubin, dan Al-Quran yang jelas, Al-Quran yang nyata. Nah, ini disebut Al-Quran, berarti nurnya bukan Quran dong. Apa yang dimaksud dengan nur? Karena kan kalau sesuatu disebutkan pakai waw, pakai dan, itu berarti bukan satu. Misalnya datang ke majelis ini Ustazah Halimah dan Amel. Apakah Ustazah Halimah adalah Amel? Bukan. Pokoknya kalau udah dan tuh berarti yang satu tuh bukan yang keduanya. Saya makan apel dan rambutan. Saya nggak bisa bilang saya makan apel dan apel. Nggak bisa tuh. Kalau mau ngomong kayak begitu, ngomong aja saya makan 2 buah apel. Nggak bisa saya bilang saya makan apel dan apel. Jadi dua hal tuh disebut, itu pasti berbeda gitu. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bilang qad ja'akum minallah, telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala nurun, cahaya, wa kitabum mubin, dan kitab Al-Quran yang jelas. Berarti nurnya bukan Quran. Apa yang dimaksud dengan nur?
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Allah Subhanahu wa taala, karenanya untukmu para penghafal Al-Qur'an, terutamanya yang sudah pada hafal Al-Qur'an, jangan sampai hatimu kosong dari rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran tuh nggak bisa dipisahkan dari Nabi Muhammad. Kamu durhaka kalau sampai misahin Quran dari orang yang kepadanya dituruni Al-Quran. Yang dituruni Al-Quran tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kamu berharap Al-Quran menjadi cahaya sementara hatimu kosong dari mencintai seseorang yang Al-Quran turun kepadanya? Ini salah satu hal yang perlu dijaga dan saya sampaikan kepadamu dengan penuh cinta. Pastikan dalam hatimu ada Quran dan pastikan dalam hatimu ada manusia, ada cinta kepada manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Jangan pernah lupa Al-Quran turunnya kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah lupa Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Saya kalau baca Quran terus saya ingat gitu, Nabi Muhammad membaca ayat yang sama yang saya baca. Saya jadi GR gitu. Gede rasa hati saya, Allah, Kau izinkan kepada saya yang hina dina ini untuk melafalkan sesuatu yang dilafalkan manusia agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak hafal Quran, tapi saya kalau baca Quran, saya ingat Nabi Muhammad membaca yang sama, saya gede hati gitu. Saya ingin kamu juga merasa hal yang sama, bahkan lebih lagi. 30 juz Al-Quran yang ada dalam hati Nabi Muhammad ada pula dalam hatimu. Gak GR tuh. Mungkin itu sebabnya saya jadi gak hafal seluruh Quran ya. Kegeeran kayaknya nih. Kalau dikasih hafal seluruh Quran bisa GR banget. Masya Allah, teman-teman saya sekalian, beruntung sekali dirimu itu. Jangan pernah kosong hatimu dari mencintai baginda Nabi besar Muhammad, sebab beliau adalah cahaya Allah, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutnya sebagai cahaya. Ma awwalu syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Wahai Rasul, apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu? Ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai Jabir, sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diciptakan segala sesuatu adalah cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min nuri, Allah ciptakan dari cahayanya Allah. Kalau urusan cahaya, deketi Nabi Muhammad, deketi Nabi Muhammad. Saya aja kalau lagi sumpek gitu, lagi sumpek, lagi galau, lagi susah, atau saya lagi nggak benar, saya ngerasa hati saya kok gini ya, ada perasaan-perasaan yang salah gitu, lagi kesel sama suami misalnya. Ya namanya orang kan. Emang Ustazah pernah kayak gitu? Nah saya kan nggak terbuat dari tepung. Ya ada lah gitu. Nah kalau lagi ada rasa-rasa yang nggak benar, ada rasa-rasa yang salah gitu, saya berusaha untuk sholawat. Saya berusaha untuk ingat Nabi Muhammad. Dan itu berasa banget. Alhamdulillah.
seneng ya punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneng bener, alhamdulillah. Enak dikasih sama Allah tuh, jalan keluarnya tuh kayak deket aja. Kalau kita nih jadi umat Nabi Muhammad, tinggal sholawatan beres, tinggal belajar lagi cinta sama Nabi Muhammad, udah enak lagi hati. Tinggal baca maulid, baca Quran, enak lagi hati. Insyaallah. Alhamdulillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati jangan kosong dari rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Karena bahkan nih teman-teman, saya tuh kan nggak hafal Quran, diulang-ulang mulu nih. Urusan nggak hafal Quran ya. Ini insecure nih apa? Insecure nih, lagi kumpul sama banyak banget. Hafidhah. Teman-teman, saya nggak hafal Quran lagi nih, diulang lagi, udah yang keberapa ini. Tapi saya suka pelajari Quran, saya suka pelajarin Quran, dan banyak di antara ayat-ayat Quran itu saya pelajarin bersama dengan guru, dari mulai Darul Lughah, kemudian lagi di Tauhidiyah, kemudian lagi di Al Anwar Sarang Rembang ke Kiai Haji Maimun Zubair almarhum, kemudian lagi juga ke Habib Umar bin Hafid. Banyak pelajaran yang diberikan sama Habib Umar itu adalah tafsir Quran. Saya senang gitu belajar tafsir Quran. Satu hari Habib Umar bilang begini, para arifin billah, orang-orang yang arif billah, mereka baca Quran dan mendapati setiap ayat-ayatnya Al-Quran mengandung cinta kepada Nabi Muhammad SAW secara tersurat ataupun tersirat, mau yang secara langsung ataupun kayak nggak secara langsung gitu. Mau secara langsung misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu udah pasti kan? Sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Secara langsung, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Secara langsung. Atau ayat yang paling nomor 1 deh menurut saya dalam ekspresi cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan segenap malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, itu ekspresi cinta yang luar biasa. Secara tersurat ataupun secara tersirat. Kalau kamu baca Al-Quran ya, Alhamdulillahirabbil alamin, pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pantas dipuji itu Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang yang paling berhak dipuji itu Allah. Tapi Allah namakan Nabi kita Muhammad dengan nama Muhammad, manusia yang paling banyak dipuji. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh malaikat-malaikatnya, dipuji oleh seluruh semesta. Jadi Allah bilang yang paling pantas pujian itu adalah aku. Tapi aku kasih nama kekasihku dengan nama Muhammad agar ia menjadi yang paling banyak dipuji di langit dan di bumi. Jadi kayak tiap kali baca Alhamdulillahirabbil alamin, ada cinta yang tersirat di dalamnya kepada Nabi besar Muhammad. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Rahmat, Allah Maha Rahmat, Allah Maha Sayang kepada hamba-hambanya. Allah bilang Allah Maha Rahmat kepada hambanya, tapi Allah bilang kepada Nabi Muhammad,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai kasih sayang kami ke atas muka bumi ini. Masya Allah. Jadi dalam Ar-Rahmanir Rahim tersirat makna cintanya Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dirinya Ar-Rahmanir Rahim, tapi Allah juga bilang tentang Nabi Muhammad, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Allah kasih nama dirinya Rahmanir Rahim. Allah kasih nama kekasihnya, Allah kasih julukan kepada kasihnya Raufun Rahim. Masya Allah. Tersirat cinta bukan? Tersirat cinta bukan? Masya Allah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, penguasa hari kebangkitan. Tapi kita dengar hadisnya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ketika di hari pembalasan, di mana Allah Subhanahu wa taala murka dengan kemurkaan semurka-murkanya, siapa yang hari itu memberikan syafaat? Nabi Muhammad SAW. Jadi kayak Allah bilang, Maliki yaumiddin, aku adalah penguasa hari kebangkitan, dan aku jadikan pejabat tertingginya adalah Nabi Muhammad. Pemilik syafaat tertingginya adalah kekasihku Muhammad. Begitu teman-teman. Dalam tiap ayat-ayat Quran terdapat cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, baik itu tersirat ataupun tersurat. Yang tersurat banyak juga, atau tersirat lah sekurangnya. Misalnya Allah tuh ketika menyebutkan nama nabi-nabi yang lain dalam Al-Quran disebut namanya langsung. Ya Adam askun anta wa zawjukal jannah, ya Yahya hudil kitab biquwwah, ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Semua nabi-nabinya Allah, Allah sebut dengan namanya masing-masing, kecuali baginda kita Nabi besar Muhammad. Allah nggak pernah manggil Nabi Muhammad dengan panggilan ya Muhammad, nggak ada dalam Quran ya Muhammad. Allah sebut nama Nabi Muhammad tapi dalam konteks bercerita Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Tapi untuk manggil Nabi Muhammad nggak ada ya Muhammad, adanya ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Kan begitu? Disebut sama Allah dengan julukannya. Kayak kita nggak sopan kalau kita lagi pergi ke dokter, kita panggil namanya aja. Pasti kita sebut dokter sebagai penghormatan, Bu Guru, Pak Guru sebagai penghormatan, Ustadzah, Ustadz sebagai penghormatan, kita panggil dengan gelarnya. Sehingga sekalian saya muliakan, Allah begitu kepada Nabi Muhammad SAW. Atau dengan panggilan-panggilan kesayangan, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, wahai yang berselimut, wahai yang menutupi dirinya. Kayak kita kalau kayak suami kalau lagi sayang sama istrinya, istrinya suka gigit bibir kalau lagi panik misalnya, yang suka gigit bibir gitu. Keadaan-keadaan yang dianggap lucu, yang dianggap menyenangkan, Allah memanggil kekasihnya dengan yang seperti itu. Ya ayyuhal mudaththir, wahai yang sedang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang menutupi dirinya dengan kain, dengan selimut.
atau dengan pendekan-pendekan, panggilan yang dipersingkat. Ini anak-anak zaman sekarang nih kan suka banget tuh kayak gitu ya, kesayanganku disingkat menjadi sayang, disingkat menjadi say atau yang, nah gitu, singkat gitu. Allah kayak gitu Nabi Muhammad, kata Allah, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang mulia, innaka laminal mursalin, kamu adalah seorang utusan. Apa Yasin? Para ulama sih mengatakan wallahu a'lam bimuradih, tapi ada banyak juga ulama ahli tafsir membahasakan Yasin itu kependekan dari ya sayyidal mursalin, wahai seindah-indah utusan, wahai semulia-mulia rasul, ya sayyidal mursalin. Disingkat ya sayyidal mursalin menjadi Yasin. Penuh Quran sama cinta Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bahkan menceritakan bahwa nggak usah tiap ayat, tiap kalimat itu ada tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Tiap kalimatnya secara tersurat ataupun secara tersirat. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kata Habib Umar, Allah tuh taroin cintanya Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad dalam tiap huruf-hurufnya. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kamu ngerti bahwa dalam Quran itu penuh dengan tanda cinta Allah kepada Nabi Muhammad, bagaimana mungkin kamu mau menghafalkan Al-Quran, pengen Al-Quran ada dalam diri kamu, dalam hati kamu, tapi kamu nggak mau cinta kepada Nabi Muhammad? Ini kan kontrak banget, bertentangan sekali. Al-Quran penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad, kemudian lagi Al-Quran itu turunnya di hati Nabi Muhammad, dan kamu mau ngafalin Quran, kamu kepengen Al-Quran ada dalam hati kamu, tapi kosong dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Itu nggak pas, teman-teman sekalian. Belajar lagi buat tambah cintanya sama Nabi Muhammad. Belajar lagi cari tahu tentang Nabi Muhammad. Terus tambahin cintanya, tambahin cintanya. Dengerin lebih banyak tentang Nabi Muhammad, pelajarin lebih banyak kisah hidupnya Nabi Muhammad. Dengerin tentang Nabi Muhammad. Hadir di kajian-kajian yang bisa nambahin cinta kamu pada Nabi Muhammad. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk bagi saya, untuk saya mengetahui berbagai macam hal dalam kehidupan. Sayyidina Ali mengatakan, idza da'i bili la wajadtuhu fil Quran. Kalau unta saya hilang, saya bisa tahu di mana letaknya unta saya dari Al-Quran. Kata Sayyidina Ali, kalau saya mau membahas tentang tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim, pentafsiran saya itu nggak akan muat diangkut sama 70 ekor unta. Al-Quran, semua ilmu ada di sana. Semua ilmu ada dalam Al-Quran. Kamu mau nyari ilmu tentang apa aja ada di sana. Makanya orang kalau ngerti Quran, ngerti semua ilmu. Orang kalau faham Quran, dia akan faham segalanya. Orang kalau ngerti Quran. Makanya memang gak ada orang ngerti Quran, seluruh Quran gak ada. Gak ada. Paling bisa ngambil sedikit dari pemahaman terhadap Al-Quran. Teman-teman saya sekalian, nah ini kita minta sama Allah, ya Allah, jadikan Quran sebagai petunjuk bagi saya. Tunjuk bagi saya. Enak orang deket sama Quran tuh enak. Ingat ini, tahu ayatnya. Ingat ini,
paham ceritanya. Tapi ini tentu untuk orang yang hafal Quran dan mengerti maknanya. Mudah-mudahan juga bukan hanya hafal, tapi juga dikasih futuh sama Allah untuk bisa memahami maknanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga sekalian saya muliakan, Quran jadi obat buat segala macam hal. Saya pernah diijazahin, ini juga saya mesti ijazahin sama teman-teman di sini. Saya pernah saya ceritain di buku Bidadari Bumi, saya pernah tiba-tiba aja benci sama seorang santri, sama seorang teman yang duduk di kelas saya. Saya dari dulu waktu saya di Tarim saya sudah ngajar, alhamdulillah dikasih amanat buat ngajar. Itu ada salah satu anak murid di kelas saya, tiba-tiba aja saya benci sama dia gitu. Kebencian yang aneh, sebab yang dulu saya pernah dengar, ih lihat dia enak banget gitu. Pernah dengar gak istilah itu kan? Baru lihat aja ampun enak banget. Saya kira itu cuman istilah aja, ternyata beneran teman-teman. Beneran, itu juga saya baru tahu. Ngelihat mukanya, makanan di perut saya naik semuanya. Lihat mukanya tuh langsung duk. Saya langsung keluar dari kelas, saya muntah dulu, baru bisa masuk lagi ke kelas gitu. Aneh banget kan? Saya dulunya itu ngira sesuatu yang wajar mungkin karena dia emang nyebelin gitu. Padahal dia tuh seneng banget belajar, dan masalahnya lagi dia itu sangat seneng sama saya. Mengidolakan gitu. Maksudnya dia bener-bener, jadi dia tuh kalau di kelas saya pengennya duduk paling depan, dan saya karena dia sebel sama dia, saya suruh dia duduk di belakang. Saya bener-bener gak tahu gitu, mendadak sampai berminggu-minggu gitu. Ada teman saya yang paling deket, dia bilang, aneh di ustazah nih, aneh, dia bilang gitu. Saya bilang enggak aneh, wajar aja, emang dia nyebelin kok gini gitu. Tapi nggak ada orang benci sama kayak gitu, nggak ada orang sebel sampai beneran muntah tuh, nggak ada ustazah. Saya bilang, ayo ustazah, saya bawa ustazah nih ke Hubaba Umairah. Ini Hubaba Umairah, seorang perempuan hafal Quran, banyak ngerti hadisnya Nabi Muhammad, sangat dekat dengan agama, dikaruniai Allah cahaya dalam segala sesuatu. Saya datanglah ke sana, dibawa sama teman saya ini. Saya bilang, ngapain kamu bawa saya ke Hubaba Umairah? Hubaba Umairah itu kan tukang ngobatin orang. Saya ngerasanya kayak gak sakit gitu loh. Kata teman saya, ustazah nih sakit, ustazah nggak ada orang benci orang kayak gitu. Akhirnya datanglah saya ke sana, baca-bacain nama beliau, lihat gitu, terus dia bilang, kamu nih kena ain, katanya. Kamu kena ain. Jadi akhirnya ya benci sama dia itu gitu. Terus dia kasih tahu, orang yang paling banyak kena ain itu orang kaya sama orang yang berilmu. Itu sangat mudah banget terkena mata panas ya teh, ain dari orang. Beliau kemudian bacain saya, Pak, saya dipegangin, dibaca-bacain. Habis itu beliau kasih ijazah sama saya. Ijazah itu kayak resep ya, kalau di pengobatan tuh kayak resep. Itu ijazah. Jadi kalau orang nanya, boleh nggak saya amalkan amalan-amalan ini gitu, itu namanya minta ijazah, kayak orang datang minta resep sama dokter gitu. Tapi sih ada bacaan-bacaan yang memang tidak perlu ijazah. Itu kayak ratib haddad, ratib atas, terus wirdul latif, zikir pagi sore, itu kayak bacaan-bacaan maulid tuh nggak perlu ijazah, baca aja nggak apa-apa. Itu kayak ibarat obat tuh Panadol, Bodrek, vitamin gitu, tuh nggak perlu resep gitu.
tanpa resep ya. Tapi ada juga amalan-amalan tuh yang perlu resep gitu. Nah, ini salah satu dari yang saya mau resepkan kepada teman-teman. Hubabah Umairah kemudian kasih ijazah sama saya, Al-Imam, nanti tiap kali kamu habis selesai salam sholat, pegang dada Muna, baca Alam Nasroh 4 kali. Nah itu kalau diijazahin tuh nggak usah pakai nanya, kok 4? Udah ikut aja, itu tuh kayak diresepin gitu ya, 2 kali 1 gitu. Nggak usah pakai, kenapa 2 kali 1? 3 kali 1 aja gimana? Nggak bisa, 1 kali 1 aja. Yaudah kalau kamu mau sehat ya udah gitu. Itu. Jadi beliau ngasih ijazah saya baca Alam Nasroh sambil pegang dada, 4 kali baca Alam Nasroh, langsung begitu habis selesai salam sholat. Ini silahkan diamalkan saat hati kamu sedang enggak karu-karuan, ya, sedang kayak berantakan, entah itu dilanda cemburu kah, entah itu dilanda galau, entah itu kesel, entah itu marah, entah itu merasa sepi sendiri, tak ada yang menemani, gundah gulana, menderita, merana, pokoknya gitulah rasa-rasa yang nggak enak gitu. Silahkan diamalkan. Kalau hati lagi biasa-biasa aja sih ya baca zikiran yang biasa aja itu ya, dari istighfar subhanallah 33 kali, ayat kursi kan begitu, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau hati lagi berantakan nih, Al-Qur'an nih bisa jadi hudan, bisa jadi petunjuk, kan kalau kita mengamalkannya dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya itu dia. Kalau hati lagi berantakan, kayaknya ada nih yang hatinya lagi berantakan di sini. Nah itu silahkan habis selesai salam sholat langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, Alam Nashrah laka sadrak, tangan kanannya pegang dadanya, baca Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, diawali dengan Bismillah ya, 4 kali Alam Nashrah. Saya ijazahkan, qabiltul ijazah. Fatihah ila ruhi Hubabah Umairah, anallaha yaghfir laha warhamha wa yataghasha birrahmah wal maghfirah waskinul jannah birahmati sya'allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabi pun juga banyak ngajarin sesuatu dengan pakai ayat-ayat Quran. Kayak orang yang punya banyak utang, ketika bertanya kepada Nabi Muhammad, bercerita kepada Nabi Muhammad, dia bilang, ya Rasulullah, daqat alayya dunya, ya Allah, dunia jadi sempit buat saya. Semua yang saya usahakan gagal, nih sekarang jadi bangkrut, saya punya utang di sana sini. Apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? Nabi kasih arahan, idza dakhalta baitak fasallim ala ahlih. Kalau kamu masuk ke dalam rumah, ucapkan salam kepada yang ada di dalam rumah. Kalau rumahnya kosong, ucapkan salam kepadaku, kata Nabi. Kita masuk rumah kosong, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Terus kata Nabi Muhammad, thumma qra' surat Al-Ikhlas, kemudian bacalah surat Al-Ikhlas. 1 kali boleh, 3 kali boleh. Itu baca qul huwallahu ahad setiap kali masuk rumah. Rezeki insya Allah mengalir, halal, thayyib, berkah, amin ya rabbal alamin. Amalin, karena sahabat ini begitu ngamalin, berapa bulan dia datang lagi ke Nabi Muhammad terus bilang, ya Rasulullah, alhamdulillah dunia datang dengan begitu mudah. Kami sudah membayar seluruh hutang-hutang kami wahai Rasulullah, dan dunia masih terus datang sampai ketika kami udah nggak kepengen lagi gitu. Nah itu sahabat ya. Sahabat mah cintanya sama dunia segitu aja. Dunia datang banyak kan, wah ini buat apa nih, ngapain nih gitu. Kalau kita kan dikasih banyak-banyak, terus lagi.
Lagi. Kalau dunia masuk dari pintu, kita buka sama jendela-jendela. Kayaknya udah pengen nggak ada puas-puasnya gitu. Nih teman-teman saya sekalian, jadi ayat apa tadi, surat Al-Ikhlas. Sama Nabi juga ajarin kalau masuk rumah, kalau rumahnya suka berantem di dalam rumah, suka kayak nggak enak hati gitu, anak-anak juga kayak tiap masuk rumah baca ayat kursi biar bikin adem di dalam rumahnya, ya. Itu juga diajarin baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya diajarin sama guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ini juga ijazah nih, ini juga perlu ijazah, saya akan ijazahkan. Jadi Habib Umar mengijazahkan kalau ini hanya dipakai dalam keadaan tertentu, ya, kayak tadi juga alam nasrah. Itu kalau hati suasana lagi nggak karuan. Kalau ini dibaca kalau suami istri kayak lagi nggak enak lah gitu keadaannya, kayak lagi berantem, lagi konflik, lagi selek lah gitu ya. Nah itu tiap masuk rumah baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bukan tiap masuk rumah, tiap masuk kamar. Sudah masalahnya udah pisah kamar. Nah ini dia nih, repot nih. Kamar siapa yang perlu dibacain ya? Tiap masuk kamar yang kita biasa barengan sama suami, nah itu baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah itu dibaca. Enggak, itu aja. Udah itu aja. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dibaca setiap kali masuk rumah, masuk kamar. Iya. Ya sekali aja lah. Banyak-banyak ntar suaminya, kamu lagi ngapain sayang? Diajarin sama Ustazah, oh Ustazah Halimah ternyata dukun. Waduh. Iya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Saya ijazahkan. Qabiltul ijazah dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, taatillah, biar urusannya lancar, semua urusan beliau insyaallah. La hadhihi niyyah bi kunatin salihah la hadratin Nabi. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salah satu dari yang diajarkan juga untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Itu kalau anaknya suka kebangun mimpi-mimpi buruk gitu. Kalau kamu punya anak atau dirimu sendiri gitu suka kadang-kadang ya kayak gitu digangguin sama ya makhluk-makhluk tak kasat mata. Nah itu cobain sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ini juga mujarab buat yang suka susah bangun malam. Mujarab. Ya. Kalau bangun malam tuh kayak ada yang ngelus-ngelus mata gitu. Nah tidur lagi aja. 5 menit. Habis itu bablas. Pas lihat udah fajar ya, udah subuh gitu. Padahal kan pengen bangun malam ya kan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athakallahu maqaman mahmuda. Katanya ulama, ma'uqidatil wilayah illa fi jawfil lail. Tidak diberi kewalian, tidak diberi kecintaan, tidak diangkat seseorang menjadi kekasih Allah kecuali di waktu malam sebelum fajar. Gitu kan? Jadi ya itu memang urusan bangun malam tuh yang inilah gitu. Perlu undangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala.
kita misalnya gitu kayak berat banget Ustazah bangun malam, cobain baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali. Itu bangunnya lebih ringan. Sama ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu ayat 1 itu aja dibaca. Kemudian minta sama Allah bangun jam berapa, insya Allah dibangunkan. Insya Allah dibangunkan. Seperti itu. Imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Gitu juga minta kepada Allah agar Al-Quran yang turun kepada kita, maksudnya yang Allah ajarkan kepada kita, yang kita bisa mengerti maknanya atau kita bisa hafal ayat-ayatnya, itu juga Allah jadikan sebagai rahmat. Karena itu tadi, nggak semua orang dikasih Al-Quran dikasih juga rahmat. Kita minta sama Allah agar dikasih Qurannya juga, dikasih juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ingatkan dari ayat Quran yang terlupa. Ya Allah, ajarkan dari ayat Al-Quran yang tidak kami fahami. Warzuqna tilawatahu ana al-lail. Ya Allah, karuniakan kami dapat membaca Al-Quran di waktu malam. Wa atrafan nahar, dan juga ujung-ujungnya siang. Maksudnya pagi sama sore. Pagi sama sore. Waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah lana, la hujjah alaina. Hujjah lana itu alasan Allah memberi kenikmatan. Hujjah alaina itu alasan Allah memberi murka. Nah, kita minta sama Allah agar Al-Quran dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita sebagai alasan Allah memberi kenikmatan. Karena kamu hafal Quran, silahkan masuk surga. Karena kamu hafal Al-Quran, silahkan ketemu sama Nabi Muhammad. Karena kamu cinta Al-Quran, Al-Quran menjadi pemberi syafaat bagi kamu dunia dan akhirat. Karena kamu senang Quran, cinta Quran, Al-Quran akan menjadi penyebab kamu mati dalam husnul khotimah dengan cara yang paling indah. Itu namanya Al-Quran jadi hujjah lana. Al-Quran jadi hujjah alaina, na'udzubillah. Itu adalah orang-orang yang dengan sebab Al-Quran malah justru jadi dimurka sama Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti dia bilang, ya Allah, saya kan hafal Quran. Kata Allah, iya, tapi kamu hafal Quran hanya biar bisa ikutan lomba-lomba. Kamu udah ikutan, kamu udah menang, silahkan ambil pahalamu dari sana. Dariku, kata Allah, tidak ada. Kamu hafal Quran biar bisa diundang sana sini untuk bisa hataman Quran dan mendapatkan bayaran. Atau bahkan sebagian negara itu kan ada yang kalau hafal Quran dapat dari pemerintah gitu kan. Itu teman-teman sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir saya mau sampaikan ijazah yang disampaikan, yang diceritakan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu ngadu sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, gampang banget sih Quran hilang dari saya. Apal habis itu hilang. Apal habis itu hilang. Ya Rasulullah, gimana caranya biar Allah kuatin hafalan saya? Sama Nabi diajarin tiap malam habis sholat Isya baca Sabbihisma rabbikal a'la sampai di ayat sanukri'uka falatansa, diulang 7 kali, kemudian lanjutkan lagi. Sanukri'uka falatansanya diulang 7 kali. Baca sekali aja, tapi jangan ditinggal tiap malam.
habisnya isya gitu atau sebelum tidur, pokoknya malam lah, baca Sabbihisma rabbikal a'la surat al-a'la, diulang di ayat sanukri'uka fala tansa. Itu insyaallah mudah-mudahan jadi sebab hafalannya jadi lebih kuat, selain daripada yang memang mesti ngafalin, mesti murojaah, mesti deres ya, tapi itu juga silahkan diamalkan, mudah-mudahan nambahin kuat hafalan. Yuk, terakhir ini kita baca bareng-bareng Sabbihisma rabbikal a'la, diulang ayat sanukri'uka fala tansanya 7 kali insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a ghutha'an ahwa sanukri'uka fala tansa 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 illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atidh dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat buat kita sekalian, jadi bekal untuk hari-hari kita ke depan, sehingga Al-Quran dapat menjadi cahaya bagi kita dunia hingga kelak akan menjadi cahaya bagi kita di hari akhirat nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama-sama doa yang tadi kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya insyaallah. Kita akan akhiri majelis kita ini dengan kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari dapat diamalkan dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan apa yang kita inginkan, kita harapkan dari Al-Qur'an menjadi imam, menjadi cahaya, menjadi petunjuk bagi kita, dan juga menjadi rahmat serta jadi hujjah lana la hujjah alaina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an sebagai penerang bagi hati kita, penyembuh bagi segala sakit kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an sebagai kawan bagi kita dunia hingga akhirat nanti insyaallah. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah. Kita niatkan juga yang sakit-sakit, semoga Allah karuniakan kesembuhan. Yang sulit-sulit semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, dan yang sedang sempit keadaannya, entah sempit
ekonominya, entah sempit hatinya, mudah-mudahan Allah SWT segera lapangkan insyaallah. Ala hadihin niyah bikuniyatin salihah jami'ah syamilah. Silahkan sebutkan hajat-hajatmu. على هذه النية بكل نية صالحة جامعة شاملة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا مؤاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على ملتك. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها ومن الأذهان أسفها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا ما أبقيتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat.